sharing ya. Iya. Nah, ini alhamdulillah kedatangan tamu istimewa ya, Dr. Karissa Grani, seorang mantan kafir, tuh ya. Masa mualaf terus ya, udah lama ya. Waktu itu Dr. Karissa Grani masuk Islam heboh ya, heboh di kantor, heboh di rumah, gitu kan? Iya, lumayan. Nah, terus mau denger ceritanya nih, sekarang udah berapa tahun jadinya? Sudah mau 6 tahun berarti ya, Kak? Nah, ini 2020. Jalan 6 tahun. Cerita dulu dong, gimana dong? Setelah heboh-heboh itu, ya ini ngomong sebentar. Iya. Ngomong-ngomong nih dua-duanya nih di Dinas Kesehatan nih. Iya. Yang satu di RSUD Kramat Jati, Dr. Karissa Grani di sekarang di mana? Dinkesnya. Di Dinas Kesehatan ya, Kak? Dinas Kesehatan Kantornya. Ya. Jakarta Pusat. Ya DKI Jakarta Oh, DKI. Provinsi. Nah, Ya. berarti rumah sakit itu lapornya ke dia dong? Justru gua kalau pemberkasan ke rumah sakit ke kantor dia dulu. Kalau di ACC ya. Masya Biasanya Allah. begitu. Boleh cerita Apalagi nggak saya. apa namanya dok pengalaman selama 6 tahun ini? Nah, ini ngomong-ngomong udah jadi ini loh, udah jadi ustazah nih. Belum kok. Belum ya? Sharing-sharing aja. Seri-seri ya. Gimana dong jadi dong? Ya, alhamdulillah ya kok. Terakhir ketemu 2000 berapa? Kak, 2022 podcast itu? ya, kalau nggak 2022 ya Kita kok. podcast ya. Itu posisi belum menikah ya kok? Belum. Belum menikah Sekarang? lagi maksudnya. belum Belum menikah lagi. Sekarang sudah menikah lagi. Sudah menikah lagi, Alhamdulillah. alhamdulillah di 2023 kemarin 23 ya kok. ya, Masya Allah. Berarti udah mau 3 tahun ya? Mau 3 tahun. Baru mau 3 Baru 3 tahun. Anaknya tadinya 3, sekarang 7. Masya Allah. Makanya besarnya karena yang dihabiskan makanannya nambah kan kok. Oke. Jadi sekarang 7. 7. Masya Allah. Berarti satu rumah 9 orang. Iya. Masya Allah. Nah, ya kehidupan setelah nikah ya itu jadi fokusnya lebih ke keluarga sih terus Keluarga, terang ya. karena alhamdulillah juga dikasih kemudahan sama Allah. Anak saya yang 3 nggak lama dari saya menikah 3 Maret 27 Maret 2023 itu anak-anak syahadat. Masya Allah. Ya, alhamdulillah gitu. Jadi Masya Allah. sehari setelah saya sama suami itu kan nggak honeymoon tapi ke tanah suci gitu kan. Itu Di sana- honeymoon itu ya, lah. Itu honeymoon itu. ibadah. Enak banget ya honeymoonnya ke umroh ya Masya Alhamdulillah Allah. ya, alhamdulillah ya kok. Terus? Nah itu satu doa kita ya cuman itu sih kok. Untuk anak. Supaya anak-anak Ya. dapat hidayah karena kan susah juga ya menggabungkan yang sudah Ya. dalam Islam terus ada yang enggak gitu kan susah gitu ya. Nah waktu kami baru pulang itu kalau nggak salah malam pertama tarawih Ramadan Oh, pas bulan 2023 ya 2023 itu hari Kamis saya ingat banget tuh. Anak-anak disuruh sama suami untuk ikut tarawih, Oh. pakai mukena sambil nangis, nggak mau. Umur berapa waktu itu anak-anak itu? Berarti 3 tahun lalu umur 9, umur 7, umur 5 ya berarti. 9, 7, 5. Nah itu nangis, I'm not comfortable mami gitu. Oke. Karena kan memang belum Islam, Iya, iya, tapi iya. disuruh pakai mukena, suruh belajar sholat tarawih. Tarawihnya panjang lagi kan, bukan Waduh. cuma 4 kali. Iya. Nah udah nangis, itu kan hari Kamis, saya ingat. Hari Sabtu malam disuruh setoran Al-Fatihah lagi. Sama bapaknya yang lain setoran hafalan surat, yang lain yang ini Al-Fatihah kan baru Oke. masuk. Belum masuk malah. Oke. Nah, marah lagi, nangis lagi. Minggu paginya kok Heeh. masih ngeyel-ngeyel tapi nggak tahu kenapa saya manggil ke suami kan, ini tolong dong anaknya ngotot nggak mau. Ya aku still your daughter tapi aku mau different katanya gitu, nggak mau ikut Islam. Kan dia ngomongnya gampang bahasa Inggris kok. Saya bapaknya kan nggak bisa lancar bahasa Inggrisnya. Entah kenapa saat itu tuh lancar kita jelasin syafaat Karena- Rasulullah, iya, ngejelasin kenapa Al-Quran tuh benar-benar kitab yang dijaga dari perubahan segala macam dalam bahasa Inggris. Masya Dan lancar Allah. kok. Suami tuh? Kita berdua. Oh, berdua. Kita berdua. Kalau disuruh ngomong lagi nggak bisa kok. Sampai si anak ini dari yang tadi nggak mau ya, itu sampai oke, aku mau syahadat. Masya Allah. Itu kok, itu jadi alhamdulillah dimudahkan sama Allah. Dan saat itu juga kita kan pikirnya masih, itu bulan Maret ya kok, mau naik-naikan kelas kan baru sebentar lagi lah, bulan Juni, 3 bulanan lagi gitu ya. Baru pindah sekolah lah gitu. Saat itu juga dia minta pindah sekolah. Karena di sekolah yang itu kan dia nggak mungkin pakai kerudung. Oke. Dia mau langsung pakai kerudung soalnya kok. Masya Allah.
Itu alhamdulillah kok. Itu saya bener-bener Itu tiga-tiganya langsung minta pakai kerudung. kan yang satu laki kok. Sorry yang pertama. yang kecil. Iya, yang laki. Oke. iya, yang ini paling gede, yang paling yang ya istilahnya dia kan udah mempelajari Bible, udah ini gitu-gitu Udah kan. pelajari Bible? Iya, Di sekolahnya. dia tuh dari umur 2 kok. Saya pernah dipanggil ke sekolahan. Katanya dia waktu kelas agama terus berpisah kelas itu, dia nggak keluar dari kelas kok. Dia nanya ke gurunya, kenapa kita pisah? Ya karena ini sesuai religion masing-masing gini-gini. Terus what is religion dia tanya. Oke. Kalau religion itu menyembah satu Tuhan, kan, kenapa kita harus different way? Gitu-gitu. Iya. Umur 2 tahun kok. Pertanyaannya itu. Saya nggak kebayang. Agak serem Umur 2 ya. tahun begitu. Iya kok. Itu saya sampai dipanggil ke sekolah karena gurunya takut nggak bisa memberi jawaban yang memuaskan gitu. Jadi malah gurunya nggak bisa jawab. Ya sebatas ya dia udah berusaha menjelaskan, tapi khawatir katanya, khawatir nggak cukup menjelaskan gitu kan. Jadi dari kecil malah udah Iya. apa namanya tahu. Agak kritis gitu ya kan. Nah gitu. Jadi Bukan agak kritis, itu mah kritis banget itu mah. iya gitu loh kok. Terus ya kadang suka surprise sih sama pertanyaan anak sekarang ya kok ya. Ya kayak gitu ya. Alhamdulillah sih saya dikasih kemudahan itu kok sama Masya Allah. Yang kita pikir dari kemarin kan nggak tahu ya gimana cara mereka akhirnya dapat hidayah kapan gitu nggak tahu. Tapi ternyata bener-bener di luar yang kita. Tadi kita udah cuman doa aja waktu di tanah suci nanti insya Allah ya doa apa aja. Kalau Itu dia insya doa Allah pertamanya dijawab. pengen nikah. Ya iyalah. Nikah dulu kan baru anak-anak. Bener kan? Bener kan? Betul. Itu kok. Jadi udah. Berkah banget ya. Alhamdulillah. Sekali masuk Islam, tiga-tiganya langsung. Iya, terus langsung ya itu nggak pakai istilahnya kita nggak maksa dia pakai kerudung lah gini. Enggak, dia langsung. Waktu itu malah saya susah kok nyari sekolah karena kan udah nanggung kurang 3 bulan itu Iya, kan iya. gitu kan. Kalau soal biaya sebenarnya juga berasa kan 3 bulan pindah juga Lumayan. bayarnya full kan kok. Iya. Bayarnya full tapi soal biaya kata suami ya kalau uang nah bisa cari tapi hidayah anak ini mau Betul. langsung pakai kerudung aku nggak mau Abi masuk neraka Betul. katanya gitu. Itu Betul. saya oh ya udahlah gitu. Ya, lu habis syahadat 3 November kan? Pakai kerudungnya berapa minggu kemudian? 1,5 bulan. 1 bulan setengah. Masya Butuh 1 bulan setengah buat pakai kerudung. Cepet juga Ini itu anaknya kok. langsung nih. Wah, Itu cepet juga karena 9 tahun. banyak yang harus Betul. dijaga. Beda usia, banyak urusannya. Timbangan. Iya, benar-benar. Gue nggak nangis loh. Alhamdulillah. Terus jadi pindah sekolah. Ya, sampai pindah sekolah, yang lama juga agak susah melepaskan, yang baru juga agak susah kan, mana rapotnya, suratnya nggak ada gitu. Oke. Alhamdulillah ada satu sekolah yang akhirnya nerima kok, gitu. Saya jelaskan kalau dia mu'alaf, gini. Masya Allah. Alhamdulillah diterima gitu. Masya Allah. Enak banget. Jadi fokus ke situ tuh kok. Enggak, enak banget ya deh. Pulang umroh, anaknya 3 masuk Islam. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Itu Udah keren banget. udah ini banget deh. Terus ya alhamdulillah kan menyatukan anak-anak ya itu kan beda gitu. Tapi alhamdulillah belum pernah mendengar kayak berantem Oke. apa gitu ya kok ya. Iya. Manis-manis lah ya. Gitu alhamdulillah. Jadi yang dari siapa? Ica 3, Tiga, suami perempuan, laki. Laki, Yang dari suami, laki perempuan laki. oh laki perempuan laki. Iya. Masya Allah. Banyak ya. Banyak ya. Ayat Al-Fatihah. Tapi itu berkah banget tuh ya. Berkah. Iya, Alhamdulillah. benar-benar, Iya alhamdulillah kok. Terus dari situ sampai sekarang Ya. keberkahan apa lagi nih yang bisa di-sharing nih ke kita nih? Ya itu sih kan saya waktu mereka pertama kali masuk sekolah Islam itu ya agak khawatir juga gitu. Tiap pulang tuh saya tanya enjoy nggak nah gitu ya, takutnya kan nama anak-anak kan senangan yang happy Iya, gitu iya, yang seru-seru gitu Iya. kan. Ini kan suruh hafalan halam kok rumah tahfiz apa gitu kan saya tanya gimana nah gitu kan. Terus nggak apa-apa Mami. Kan nggak jadi dia kayak Al-Quran gitu-gitunya, Arabiknya gitu 60% kok, mungkin yang pelajarannya jadi lebih sedikit Oke. porsinya kan. Nggak apa-apa Mami, ini yang important kata Widih. dia gitu. Itu Asik. saya sampai gitu ya. Terus sampai juga waktu saya tanya seneng nggak ngafal Al-Quran, susah nggak? Enggak Mami, kan di Al-Quran bilang kan dimudahkan kata dia gitu. Berarti udah diajarin berarti di Ya, sekolah ya, ya. ya. Terus saya pikir kan kenapa mau ngafalin Al-Quran, pengen tahu motivasinya kan. Ya, ya, Kan biasanya dibilang yang mau memahkotai
Ya. mamanya ya, Ya, orang tuanya betul. dengan mahkota Jadi motivasi jubah ini. anak gitu Saya ya. kira akan menjawab itu kan, kok Oke. biasanya ya. Ternyata itu saya buat deg gini ya, karena dia bilang apa namanya, Mami nanti satu hari Al-Quran tuh akan diangkat dari muka bumi Masya katanya. Allah. Kalau saya nggak hafal Al-Quran, belum baca Al-Quran gimana Masya gitu katanya. Jadi dia mau jaganya di sini katanya. Nah. Masya Ya. Allah. Sekarang Keren betul udah bisa banget. baca Quran? Alhamdulillah. Udah Alhamdulillah. ada yang juz 29, ada yang berapa yang masih di Ikro berapa dah? Itu kan masih kecil Iya. ya. Kan gua masuk di usia 38 Iya. tahun. kecil lebih cepet ya. Iya. Jadi sekarang Ikro berapa? Baru juga 4. masuk Ikro 4 kemarin. Cepet dong. Keren. Cepet. Keren. Ya. Masya Ya, Allah. Masya Allah, Jadi itu sekarang sih, Kak. anak sudah enjoy di Ya, sekolah. alhamdulillah gitu Alhamdulillah. kan. Ya, apa? Ya hanya menjaga itu aja sih kok. Iya. Semampunya kami orang tua bisa jaga gitu Iya, lah iya. kok. Nggak, itu udah bisa kebayang ya, kebahagiaan orang tua ya. Iya. Ngeliat anak-anak seperti itu ya. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah, Berarti mudah-mudahan sekarang yang istiqomah. besar udah berapa tahun? Kalau yang dari suami udah 19. Oh, 19 enggak yang dari 19. Ica? Ya, sekarang yang 9 tahun mau waktu itu? 13 tahun, Oh, sekarang udah lagi masih 12. Wih, Iya, iya. iya. Terus dulu dia pernah baca Bible. Oh, ini kok ngafalin itu kan biasa kan hafalan ayat Al-Qur'an kan. kalau- Bible, Yang sorry. dulunya dia belajar Bible. Iya. Sering baca. Dia bisa bedain kok di kejadian kita. Heeh. Kan waktu habis Penciptaan. pas penciptaan, pas Nabi Adam tuh berdosa, terus yang makan buah iya, itu kan, iya, iya. terus habis itu kan kesannya kayak Allah tuh mengutukkan ya, karena nanti akan Iya, apa yang yang perempuan laki-laki akan bersusah payah kerja, Iya, yang perempuan perempuan sakit susah bersalin, yang ular akan apa Mematuk berjalan dengan tumit. perutnya, Iya. gitu-gitu. Nah, Yang itu ular dibandingkan dikutuk. ya waktu kok kalau di Al-Qur'an dan Allah menerima taubatnya Masya katanya gitu. Allah, Dia lihat ya. bedanya kok Ya. kok di sini Allah baik banget ya gitu. Terus dia bilang kalau bahtera Nabi Nuh itu kalau di Alkitab kan dibilang ketemu di Gunung Ararat. Ya. Ya apa mendaratnya di Gunung Ararat gitu iya, kan. iya. Kalau yang di Di Quran. Al-Quran kan di Mount Judi kata di Mount Bukit Judi. Judi. Di sainsnya ketemunya di Mount Judi. Kok yang sesuai sama sains yang Al-Quran gitu. Waktu awal-awal kok dia waktu belum ikut saya Islam Masya ya. Allah banget ya. Dia itu browsing jumlah apa agama yang paling besar di dunia tuh apa, di Indonesia tuh apa, dia gitu. Terus nggak tahu logikanya tuh kemana nanti kalau arahnya gitu. Mami tahu nggak jumlah yang gede? Kenapa nak nyari itu? Nggak apa-apa, cuma mau cari aja. Dia gitu. Yang kayak gitu-gitu ya alhamdulillahnya ya. Banyak hal yang saya yang malah ditegur, yang belajarnya dari dia. Gitu. Gitu? Yang iya Contohnya? banyak kok. Pokoknya saya sering salah. Dia nggak mau kasih contoh nih. Dia nggak mau kasih contoh nih. banyak kok. Yang saya ingat saya ya, terlalu banyak, terlalu banyak dikoreksi. Salah satu. Iya, salah satu dan masih dilanggar lagi sekarang. Dia pernah nemuin saya kalau mau sharing di mana gitu kan, di Cibubur kayaknya, di Masjid Darussalam. Oh, Darussalam. Ya. Saya pernah ngajak dia ke situ kok. Terus habis itu mau turun kan saya touch up nih, pakai benda, pakai lipstick, parfum. Oh. Dia liatin saya aja, Terus? dia liatin saya aja. Terus Umi, kamu make up, ya, kamu pakai parfum, iya. Umi, kan kita nggak pergi sama Abi, kata dia gitu kan. Ngapain Umi dandan? Katanya dia gitu. Umi nggak tahu kalau nggak tahu sih. Terus Umi tetap lakuin. Iya, maaf ya nak. Udah, tepuk jejak. Udah, terus nanti Emang enak. iya, ada yang gitu-gitu kok. Terus ada apa ya dia ajarin yang sunah-sunah kan kebetulan sekolahnya ajarin yang sunah-sunah itu. Terus yang saya kan cuman apa lakuin yang biasanya itu kan. Terus dia koreksi-koreksi lah. Waduh. Gerakan sholat, Waduh. bacaan, Waduh. terus Agak ya ini sunah-sunahnya itulah kok. Oh. Terus Umi harusnya sunahnya gini gitu-gitu. Waduh. Kalau udah selesai baca Al-Quran kan kita bisa sadaqallahul-azim. Dia bilang, Masya Allah. bukan itu surnya yang kayak kafaratul majelis gitu, gitu-gitu. Jadi ya belajarnya dari mereka. Keren banget ya. Calon ini.
Ini calon ngalahin mamanya ini, ilmu agamanya ini. Masya Mudah-mudahan Allah. istiqomah ya kok. Amin, amin. Iya, itu. Keren ya. Kadang kita yang takut kok. Maksudnya Oh. bapaknya juga bilang, "Duh, pelan-pelan." Takutnya terlalu zoom gitu kan. Gitu kan. Kita Iya, takut iya. ya. Jadi itu sih yaudah. Ya Berarti santai sekarang aja, kelas santai. berapa yang paling besar? Sekarang kelas 8 kok. 8. Yang anak saya kelas Yang 8. kedua Yang kedua kelas 6. 6. Kelas 3. Yang kecil kelas 3. Iya. Kalau yang dari suami tadi umur 19. 19. Heeh. Berarti udah 17. lulus SMA. Udah lagi kuliah. kuliah. 19, 17 sama barengan sama anak saya yang kelas 8. Hmm. Yang satu lagi barengan sama anak saya yang paling kecil. Oke. Jadi punya 2 pasang kembar. Oke. Mudah-mudahan semuanya ya aku ya. Masya Allah. Amin, insya Allah. Terus Kayaknya mau denger yang ini nih. iya, ya, makanya sebentar nih habis dokter Ica sekarang tinggal menjaga keharmonisan keluarga berarti Insya kan. Allah, insya Alhamdulillah Allah. dengan aturan Islam, insya Allah sakinah, mawadah, warahmah. Alhamdulillah. Tinggal kita tunggu yang belum nikah nih satu. Iya. Cariin dong. Cari. Kan kita nggak tahu kan. Iya. Iya. Relasi Betul, kan. betul. Iya. Kali aja kan ada. Kali aja ketemu di pusatnya ya. Pak. Iya bener. Ngomong-ngomong, Bu, dokter Ica, waktu habis masuk Islam turun berapa kilo? Apa naik? Waktu itu saya turun dulu kok. Berapa kilo? Turun banyak 10 kiloan ada. Oh sama ternyata. Gue baru bandingin dia deh. Ini 10 kilo deh. Iya, deh. 10 kiloan ada. Tapi habis kawin Oke. naiknya juga lebih dari 10 kilo. Lain dong kan 7 anak ya. Beda. Ini tadi sisa makanan yang dihabiskan makin banyak kok. Oh iya benar. Kalau ini sekarang kemarin turun berapa? 10 kilo. Target berapa kilo? Masih banyak. Oh iya. Tapi kan happy aja ya dong. Yang penting di dalamnya, ya yang penting. Nah, terus ini udah ketemu nih, Ini namanya kadarullah nih, ya. Iya beneran. Gua nggak sengaja ngundang dokter Ica buat ketemu lu nggak. Ini kadarullah bener, diizinin Allah lu ketemu dokter Ica ini. Nah, silakan deh ngobrol deh. Gua mau sebat dulu ya. Gimana dok? Sini aja kok. Sini aja sih. Yaudah, sekarang lu kan mau berangkat umroh nih, Masya Allah. Oh ya, lu Masya Allah. terima kasih dulu nih Oh iya. sama yang Tapi bahasa. Kan udah kemarin. udah. Hamba Ya sekali Allah. lagi dong, kan Oh mau iya. berangkat nih. Oh iya. Lapor, sekarang Oh iya. ngapain? Lapor Pak. Tadi habis ngapain? Habis vaksin kan? Oh iya, habis. habis vaksin. Hari ini nggak kemarin itu Bikin habis paspor. bikin paspor, ya kan? Paspornya kan udah mati, jadi itu kayak harus bikin baru lagi. Bikin paspor, terus hari ini habis vaksin meningitis sama Widih. polio. Masya Masya Allah banget. Besok, karena aku kan punya asma kan dok, ya kan? Jadi wajib influenza, jadi besok vaksin influenza juga. Lu besok vaksin lagi? Iya, yang influenzanya. Oke. Kirain tadi udah selesai, belum? Belum, besok masih satu lagi. Di Keramat Jati ada atau di tempat lain? Enggak, aku di tempat lain, di tempatku habis semua. Oh, Iya, lagi Nah. habis semua. Sebelum cerita lebih lanjut nih, tadi dokter Ica ngaku bahwa dia, apa tadi? Dimintain izin sama direktur rumah sakit. Ya, Iya. untuk ngasih nomornya dokter Ica ke Wilda. Iya, Nah, cuman akunya nggak berani untuk ke direkturku. Kan aku walaupun begini-begini, begajulan begini, ya gua kalau udah sama atasnya gua hormat lah. oke. Ya. Iya kan, nggak enak lah misalnya tiba-tiba gini. Dokter, mana nomor teleponnya dokter Ica kan nggak mungkin. iya. Oh, belum berani. Lewat dokter Iqbal gimana sih lu? Nggak berani juga. Oh, Aku nggak berani. Tipe yang nggak berani. Oke. Nah, sekarang udah ketemu nih. Makanya tadi, dok, minta nomor handphone kan nanti ya. Ini kan sekarang udah ketemu. Iya. Ya udah ngobrol makanya mau nanya apa sama Ica gitu. Deg-degan. Deg-degan. Enggak sih, kemarin tuh sempat dia pasti kasih tahu sama. Jadi tuh awalnya tuh yang dikasih tahu sama dokter Gafar tuh, yang videonya dokter tuh. Hasil ya. Ya. Apa yang pas sama kedua? Yang dihasil kan yang ya? pertama banget yang Yang dihasil itu. Hasil dihasil. ya. Iya itu diceritain segala macam dan aku nonton berkali-kali dan itu meneteskan air mata tau. Jadi Widih. banget tau Widih. bagaimana perjuangannya dokter Ica kan. Tapi kan dia nggak sama sobek pipinya. Hitam doang. Hitam doang. Kayak pakai eyeshadow. Ya itu kan bisa pakai body painting ya Pak.
susah kalau cewek ngomongin kosmetik. Iya. Ini juga kosmetik kok, Oh, cuma iya, hilang-hilang. Iya, terus? Iya, dan benar-benar maksud aku gimana sih ya? Itu kan tadi kan sempat tuh dokter bilang heboh di tempat kerja, heboh di keluarga. Terus ya? Iya. Terus? Iya kok. Makasih. Seru. Tahu heboh kalau sama dia. Itu hebohnya gimana sih, Dok, di sana itu? Jadi tahu lah ya kan kalau kita keluarganya apalagi mantan suami aku itu Iya, waktu itu iya. dia pendeta muda gitu. Oh, iya, PDM. PDM. Terus mertua itu kayak penginjil ya, aktivis Oke. gereja gitu. Oke. Udah S2 teologi juga Oh. gitu-gitu. Nah, saya ngajar sekolah minggu, terus dampingin kalau suami Oh pendeta sama, pasti guru kita sekolah juga minggu kan, juga guru sekolah minggu nih. kalau suami pendeta kan juga kita ikutin Iya. bantu konseling, Iya, anak iya, muda, iya. pranikah, Betul, gitu-gitu betul. kan. Karena gitu. PDM kan. Oh ya, Iya. buat yang belum tahu, dulu Dokter Ica dari apa? GBI. Iya. GBI. Kalau Wilda dari AKBP. AKBP. KBP, iya. GSJJ kan Iya, sedang kalau itu kan jalan-jalan setelah. juga. Iya. Setelah. Sama-sama mantan guru sekolah minggu berarti ya? dulu Iya, ya? makanya waktu Tapi nonton Ica dulu podcast- pernah sekolah Alkitab setahun gitu? Enggak. Kalau di GB beda. Kalau Oh. yang sekolah kan waktu itu mantan suami sama mertua gitu. Kalau pendeta muda berarti belum jadi gembala? Gembala anak muda. Oh, gembala anak tapi muda. anak muda. Khusus Tapi untuk pegang jemaat- anak muda. Tapi Iya. jemaat umumnya belum? Itu sih kadang campur sama orang dewasa juga, Oke. kayak masih ngerintis gitu kok. Iya, iya, iya. iya. Beda kalau misalnya di GBI itu setahu aku Masih muda juga masih. bukan, kalau untuk sekolah guru sekolah minggu hanya pengen ikut pelatihan 2 bulan 3 bulan. Ya kan? Ya kan Dulu bener GBI ya? apa, Cak? Eh, banyak loh. waktu Enggak, itu. GBI-nya Pernah yang GBI. pernah di Pamulang. Enggak, maksudnya di belakangnya kan biasanya ada Betani, ada Tiberias. Iya, Betani pernah. Oh, Betani pernah. pernah juga yang kalau yang GBI yang Betel ya. Heeh. Yang Betani doang kan ada juga. Iya. Oh, berarti JKI pernah jadi pernah. anak, berarti jadi jemaatnya Insinyur Niko berarti? Pernah Oke. Tiberias ya. Ah, betul. Niko bukan, Niko itu Di Betani. Tiberias. Betani, kalau Iya. Tiberias itu Pariaji. Oh, Pak Pariaji ya. Oh iya ya, Deng. Iya, Pak Pariaji. Ya bener. Ini yang masih hangat lebih ingat. Jangan. Tadi pegang masih hangat. sebelum podcast. Tadi ngobrol sama siapa tadi? Nak tulang. Nantulang. Oh, nan tulang. Bibi. Bibi. Terus, Yes. Jadi tadi sebelumnya tuh nyokap nelfon kan. oh. Nyokap nelfon. Butet, itu nantulangmu kirim sesuatu ke grup. Coba kau lihat dulu, mama nggak sanggup melihatnya. Udah Apa? mau pingsan aku kan kayak gitu. Video itu kok yang setelah mualafnya pakai jilbab gue, yang gue nangis-nangis gitu kan. Terus Viral ya soalnya. wah, Kita waktu ke Morowali Utara, pas besoknya Musadat Masal itu, malamnya di tenda, pakai Starlingnya Dr. Iqbal, kita nobar, Asya. nobar di atas gunung tuh kan. Wah. Kan Dr. Iqbal kan bawa Dr. Hadi kan. iya. Dr. Hadi tuh depan layar tuh nggak bergeming tuh begini. Oh, ketahuan. Iya, Oh, tadi terus? terus akhirnya ya aku bilang kalau memang keluarga besar sudah tahu keluarga besar mama. Jadi keluarga besar mama itu kan mayoritas nonis kan. Oh. Nah, yuk bukan mayoritas, semuanya Semua. lah ya. Semuanya nonis. Jadi mereka shock. Ya wajar sih sebenarnya. Mereka kaget seorang Wilda, seorang Butet yang notabene guru sekolah minggu, yang aktif di adat. Kan aku aktif banget di adat kan. Yang kalau kemana-mana nemenin mama gitu. Seluruh saudara, semua saudara seantero jagat raya taunya ya Butet gitu kan, Wilda gitu. Nah, kaget, shock, dia nggak nyangka. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, wajar, namanya juga masih awal ya, masih shock gitu. Udah, itu nanti. Tapi sama mama sekarang udah baik. Oh udah dong. Itu yang penting siapa ya. Dokter Ica juga sama mama juga udah baik. Alhamdulillah, iya. Alhamdulillah. Udah. Bahkan udah kembali ke rutinitas tiap hari telepon dia. Alhamdulillah. Ya,
Aku kan memang punya kebiasaan kalau jalan-jalan kemana-mana kan sehari bisa 10 kali kan telepon mama. Kalau jalan kemanapun, kayak waktu kemarin ke Jogja, ke Bali, itu punya rutinitas video, sleep call-nya sama mama. Karena dia tuh kan gak bisa tidur kalau aku nggak teleponan sama dia. Dia tuh Sehari nggak, 10 kali. iya, Sweet banget. Keren serius. amat. Hah? Sekarang berapa kali sehari? Sama, jadi kembali ke semula lagi. Oh, udah kembali? Kembali semula. Wih, Gitu. Kalau jalan-jalan kayak kemarin, mau jalan-jalan kemanapun, itu bisa sehari bisa 10 kali, 12 kali, bahkan bisa sampai. Jadi tuh nyokap itu kan nggak bisa tipe orang yang nggak bisa tidur kalau nggak ada aku. Itu bener-bener parah. Jadi aku kalau nginep di rumah sakit, aku tunggu dia denger suara ngoroknya dia dulu, baru kematiin telepon. Sampai begitu? Sampai begitu. Sekarang udah mulai gitu lagi? Sudah mulai begitu lagi. Sejak kapan? Udah seminggu terakhir inilah. Wih, keren. Tapi ini mohon maaf ya, mohon maaf. Jadi keluarga besar sekarang udah tahu. Udah tahu? Mereka ke mamanya Wilda gimana posisinya, neken atau bagaimana? Oh tidak sih, mereka tidak ada yang menekan. Mereka tidak ada yang menekan, cuma mereka kayak kasihan lah ya tante ini gitu, si Butet yang diharapkan selama ini menjadi panutan dalam kekristenan gitu kan, karena kan bagi mereka tahu aku pintar berkhotbah, mereka tahu aku pintar berdoa, aku guru sekolah minggu gitu, tapi malah aku yang lari. Malah sekarang jadi pengikut Yesus ya? Iya. Oh iya. Aku nonton. Dulu tuh awal datang sini ditanya, lu pengikut Yesus, pengikut Paulus? Pengikut Yesus lah. Belakangnya, iya pengikut Paulus. Gitu. Jadi ya sangat disayangkan aja, tapi ya wajar sih nggak apa-apa. Ya si mama tuh ya gitulah, agak kasihan sih sebenarnya. Kasihan banget kalau dia, karena satu daerah rumah juga tuh lagi ngegituin dia juga kan, ngehujat dia. Sampai mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak enak ke dia juga. Kasihan sih sebenarnya, kasihan banget gitu. Tapi makanya aku bilang, ya mama pasti kuat gitu. Udah nggak usah didengerin lah omongan orang, gitu kan. Jadi kita tahu nih bagaimana orang, maksudnya kalau kondisi kayak gini kan kita tahu nih sikap aslinya mereka, karakter mereka kan kayak apa. Gitu. Iya, jadi gara-gara kau lah Ted, mama jadi benci sama si ini. Jadi sebelahku kan dia gitu. Ya udah mah nggak apa-apa. Nanti juga baik lagi kok, gue bilang. Namanya juga di perbestian kan, nggak mungkin nggak dibalik lagi kan. Terus tapi abang atau kakak-kakaknya Wilda sama Wilda sekarang gimana? Sudah membaik. Jadi kalau mereka tuh lebih tidak membahas. Oke. Jadi kalau di rumah tuh gini, kalau aku udah pulang, mereka semua langsung naik ke atas. Aku kayak punya me time berdua sama mama. Oke. Di kamar. Dia tuh manja banget Dok, parah. Mamanya Wilda, manjanya ke Wilda? Iya. Waduh. Beruntung itu ya. Iya. Itu beruntung loh itu loh. Iya bener, Iya itu sih. keberuntungan Nggak semua Wilda. Nggak bisa, semua ya. orang tua begitu. Aduh, dia tuh bisa jam 12 malam kalau nginep nih di rumah. Dulu ya kalau tidur bareng. Jadi jam 12 malam, jam 1, dia tuh nyari tangan aku. Jadi harus megang tangan. Begini, kalau nggak begini. Terus? Harus, itu jam 12, jam 1, itu ritualnya dia. Baru dia tidur nyenyak. Sekarang gimana? Gitu, makanya jadi aku telepon sampai malam banget, sampai dia dengar suara ngorok, baru. Gitu. Manja banget beneran, makanya. Nggak, berarti hubungan dia sama mamanya tuh kuat banget ya. Iya, Hubungan Iya, batinnya. makanya kata kakak sampai semua, makanya Mak pas si Butet datang kami nggak mau ganggu Mama sama si Butet, karena oke. kayak kalian tuh kayak puas-puasin aja lah. Waduh. Pengertian. Keren ya. Iya. Kan dia kan sekarang posisinya kan memang sedang tidak tinggal di rumahnya. Iya. Saya bilang walaupun tidak tinggal di rumah, saya suruh malah, gue yang suruh kan. Iya. Tiap minggu harus pulang. Tengok mamanya, nginep semalam di rumah. Berangkat kerja dari rumah hari Senin gitu kan. Iya. Harus gitu. Sabtu Minggu di sana. sih. Minggunya aja, minggu. Karena kalau Sabtu banyak banget kan, Sabtu kan aku masih kerja kan. Oh iya. Iya, masih kerja sampai sore, terus aku beres-beres dulu lah gitu kan, buat akan ditinggal gitu, jadi biar rapi baru nanti buat minggunya gitu.
Dan aku juga kan butuh me time juga kan, Dok. Iya. Iya. Mau akikah. Mau akikah nih, Masya Allah nih. Masya Allah. Kapan enggak akikah? 24. Asik akikah, Masya Allah. Besok Sabtu ya? Oh, Ya, insya Allah. Tahu nggak akikah biar ikut siapa? Hah? Ikut siapa? Akikah. Ikut Yesus lah. Ikut Yesus. Dia baru tahu guru sekolah minggu ternyata di Bible Yesus akikah. Baru tahu. Aku taunya cuma sunat doang. Usia 8 hari. Nah, ini kalau mau berangkat umroh nih, Dokter Ica udah pernah umroh, tanya dong di sana gimana? Iya. Terus tadi mesti mau tanya yang belum tadi. tadi Oh, belum iya, kejawab Oh, ya. parah Iya, banget. iya, iya. Iya. Tadi mau cepat. Musir host. Musir host. Ya sopan. Terus, Kayak udah bisa jadi host. udah. Ini bentar lagi nih panggil masjid nih. Aku kan mantan MC. Oh iya. Ah, itu. Iya, Nggak mantan lah kalau Ini MC kalau bisa terus ya. kalau dia belajarnya cepat, belajar serius aja tentang Islam. Cepet ini tadi panggil masjid bentar. Tadi mau nanya itu yang tadi soal kan tadi di tempat kerja huru haranya tuh gimana dar-dornya dan merespon mereka tuh seperti apa? Iya, jadi kalau waktu saat itu kan Ujanica udah posisinya udah punya anak gitu-gitu ya. Jadi kadang yang keluarga sih, yang ke anak-anak yang tadi Ica khawatirin justru lebih takut dipisahin dari anak-anak. Kalau responnya orang kantor atau apa atau keluarga besar lain itu gimana seperti tadi Wilda alamin juga, Ica malah nggak terlalu pusing, nggak ambil pusing gitu ya. Waktu itu malah kepikirannya cuma ya Allah, ini anak-anak gimana gitu, mau ikut Ica masih belum jelas, nanti akan ngapa-ngapain tuh kan nggak tahu ya. Kok waktu saat itu kan gelap ya, kita mau ngapain tuh nggak tahu gitu kan. Tapi anak-anak itu masa mau dipica teng-teng gitu kan. Gitulah waktu dulu galaunya kayak gitu. Sampai Ica dapat ayat waktu itu Quran surat Saba kok ayat 37. Dan bukanlah hartamu dan anak-anakmu yang mendekatkan engkau pada kami gitu. Tetapi orang-orang yang beriman yang melakukan kebajikan yang akan mendapat balasan gitu kan, yaitu surga gitu. Nah, apa itu sih jadi kekuatan Ica waktu itu. Jadi ya udahlah, terus Ica ingat juga kan ada yang Al-Baqarah itu yang Allah nggak akan memberi ujian melebihi kekuatan kita ya kok. Aku pikir ya udahlah, kan Allah maha segalanya, Allah yang punya semuanya, Allah yang maha mengembalikan. Kalaupun anak-anak Ica diambil gitu, ya Allah sanggup mengembalikan. Kalaupun enggak, insya Allah Allah tuh udah lebih dari cukup buat Ica gitu kan. Sampai waktu itu kalau mantan suami kan ngancamnya itu emang mau bunuh. Saya rela masuk penjara karena bunuh kamu daripada anak-anak tahu mamanya masuk Islam. Waktu itu gitu, terus meningkat. Saya juga akan bunuh anak-anak gitu. Dari situ Ica agak goyang. Waktu bunuh Ica aja, Ica masih dalam hati. Tapi kan aku nggak balas. Dalam hati itu cuma zikir dong, terus itu doa. Cuma bisa 3. Istighfar, doa Nabi Yunus, doa Nabi Ibrahim, itu doang. Terus habis itu udah kayak gitu, alhamdulillah sedetik pun sampai hari ini lah ya, waktu guru hara itu nggak pernah dipisahin dari anak-anak. Mungkin ya tadi ya Allah tahu, walaupun Ica bilang nggak apa-apa deh hilang anak-anak. Mungkin Allah tahu kamu nanti kalau nggak ada anak-anak gila apa gitu kali. Gitu ya kalau kali ya. Jadi alhamdulillah waktu kita kayak ikhlasin gitu, malah sama Allah dideketin. Ica pikir kan ya bro, nanti kan katanya kalau kehilangan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti lebih baik gini. Tapi ternyata itu gitu. Tapi enggak, maksudnya kayak di tempat kerja tuh nggak ada, maksudnya kayak tidak ada diskriminatif. Enggak sih, lebih ke apa namanya, karena kita udah dewasa kali ya kan di tempat kerja gitu ya kok kayaknya itu urusan pribadi gitu, lebih nggak ke ini. Ya kadang-kadang aja kayak waktu papa saya nggak lama setelah itu kan meninggal, itu sempat ada awal-awalnya tuh kayak disalahin, ini kalau nggak Ica kayak gini mungkin papa umurnya lebih panjang. Bisa gitu begitulah. bisa. Terus abis itu ketemu teman-teman lama dulu gitu-gitu. Ica dipegang-pegang gini
kasihan sekali sih kamu Kenapa? kok gini, kok kamu kan dulu guru sekolah minggu anak aku yang gitu-gitu ya, gitu kan Oke. kok. Oh, jemaat. Iya, Iya. gitu-gitu. Oh. Terus teman-temannya gereja, papa, mama gitu. Terus habis itu saudara, keluarga gitu. Terus dalam hati Ica senyum aja sih, nggak ada balas, nggak ada apa gitu kan. Cuman bilang, cuman dalam hati Ica bilang, kenapa kasihan sama aku ya, gitu. Orang juga gue yang kasihan sama lu gitu ya. Gitu, cuman gitu doang kok gitu. Iya. Gitu-gitu sih lebih ke, jadi ya mau mereka ya tadi kan memang berhak kaget, berhak Iya, wajar. mungkin kecewa gitu kan, nggak nyangka gitu kan. Tapi ya udah gitu. Bahkan yang sampai mantan suami aja kan udah yang paling tingginya lah ya istilahnya Iya. kok di dalam waktu saat itu ya posisinya aja kan ya udah nanti kan di akhirat nanti kan urusannya masing-masing Masing, iya. gitu kan. Iya, iya. Gitu. Tapi di kantor dulu nggak pernah dipindahin ke bagian lain gitu. Alhamdulillah waktu Oh, itu dulu. malah ini ada yang dipindahin ya. Tapi ada good Nah. news Oh, ada good loh. news. Terusnya Iya, apa? iya, iya. Hari ini tadi aku dikasih tahu sama atasan aku yang baru, Balik lagi. dibilang gini, ada pesan dari orang spesialnya Dokter Iqbal. Iya. Apa? Dipesankan Wilda harus kembali ke Pondok Bedah. Widih. Berarti nyium nanah lagi dong. Ih, seneng banget. Aku suka banget dengan wangi nanah. Jus alpukat. Sesal bukan. Apa kan itu? Campur strawberry. Berarti Dokter Ica mah dulu berarti di kantor nggak terlalu bagaimana lah ya. Alhamdulillahnya malah ukhuwah Islamiyahnya Tambah tuh ya? berasa banget Oh. kok. Iya, waktu saat itu Iya, iya. kan itu Sudin